Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita bertemu di mata kuliah metode penelitian hukum. Jadi mata kuliah metode penelitian hukum ini merupakan mata kuliah sebagai salah satu syarat bagi kalian untuk nanti di semester akhir itu kalian akan membuat penulisan hukum atau skripsi ya. Jadi mata kuliah metode penelitian hukum ini di semester 5 ini berisi mengenai bagaimana kalian mengetahui mengenai cara-cara atau langkah-langkah kalian dalam membuat penulisan hukum tadi atau skripsi ya. Selain itu, mata kuliah metode penelitian hukum ini juga nantinya akan mengajarkan kepada kalian mengenai bagaimana cara tentunya membuat slide presentasi ya. Ketika kalian menjadi seorang presenter dalam hal mempresentasikan proposal skripsi kalian ataupun hasil daripada skripsi kalian ya. Kemudian di sini juga akan diajarkan mengenai bagaimana sikap kalian sebagai seorang presenter di dalam mempersembahkan proposal skripsi kalian nantinya ya. Jadi metode penelitian hukum merupakan mata kuliah prasyarat bagi kalian untuk membuat skripsi ya. Jadi kalau kalian belum lulus mata kuliah metode penelitian hukum, kalian tidak bisa membuat skripsi ya. Baik. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai pengertian penelitian ya. Penelitian atau dalam bahasa Inggris ini diistilahkan dengan kata research ya. Research di sini diambil dari kata read, kemudian search atau from read to search. Ini diartikan sebagai mencari kembali atau menelusuri kembali ya. Banyak kata-kata dalam bahasa Inggris yang diawali dengan kata read ya. Misalnya refill itu isi ulang ya. Atau reuse, menggunakan kembali. Nah, di sini research itu diartikan mencari kembali sesuai dengan arti kata search itu cari. Maka research di sini diartikan mencari kembali atau menelusuri kembali. Apa yang ingin ditelusuri atau apa yang ingin dicari? Di sini tertulis kebenaran, ya. Kebenaran atau pengetahuan yang benar. Pengetahuan itu apa? Atau pengetahuan yang benar itu seperti apa? Di sini ditulis pengetahuan itu dari tidak tahu menjadi tahu ya. Jadi pengetahuan adalah apa yang kita rasakan ya. Atau seperti ini, manusia itu memiliki panca indera ya. Nah, pengetahuan itu didasarkan pada yang dirasakan oleh panca indera, mata ya, hidung, telinga, mulut, kulit ya. Misalnya dengan mata kita bisa mengetahui motor itu memiliki roda 2. Misalnya dengan telinga kita bisa mendengar suara petir seperti apa. Nah, itulah pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil daripada pengamatan kita ya, atau apa-apa yang kita ketahui berdasarkan panca indera yang ada di dalam manusia itu sendiri. Kemudian di sini ada istilah ilmu pengetahuan. Banyak orang di luar itu mengartikan atau menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan atau banyak orang menjelaskan atau menggabungkan atau menyamakan antara ilmu dan pengetahuan. Maksud saya seperti itu. Jadi di sini yang saya jelaskan adalah antara ilmu dan pengetahuan itu memiliki maknanya sendiri-sendiri ya.
Jadi ilmu memiliki maknanya sendiri, kemudian pengetahuan juga memiliki maknanya sendiri. Mulai dari pengetahuan ya, pengetahuan yang seperti yang saya jelaskan tadi itu merupakan apa-apa yang kita ketahui, itulah pengetahuan ya. Kita mengetahui orang itu berjalan menggunakan kaki misalnya ya. Atau kita mengetahui bahwa orang itu badannya tinggi ya, berdasarkan pengamatan kita, atau suaranya keras berdasarkan pendengaran kita ya. Nah itulah pengetahuan. Berbeda dengan ilmu ya. Ilmu ini merupakan hasil daripada pengetahuan. Dari pengetahuan barulah menjadi sebuah ilmu. Jadi antara ilmu dan pengetahuan itu berbeda ya, walaupun kelatahan sering dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu menggabungkan antara ilmu pengetahuan ya. Sah-sah saja ya, tidak ada salahnya, tapi di sini saya menjelaskan antara ilmu dan pengetahuan itu memiliki makna yang berbeda. Mengapa saya jelaskan ilmu dan pengetahuan? Karena di sini di mata kuliah metode penelitian hukum ya, rangkaian penelitian itu didasarkan atau diawali dari sini, dari pengetahuan. Kita mengamati sesuatu, maka kita ingin tahu ya, ingin mencari kebenaran itu ya, maka kita lakukan rangkaian penelitian ya. Jadi penelitian itu merupakan sikap yang wajar dari seseorang manusia tentunya yang memiliki akal sehat ya. Di barat ya, di barat itu apapun diteliti, apapun dilakukan untuk penelitian, mulai dari berapa kali orang berkedip dalam sehari ya, atau misalnya berapa lama dia tidur dalam sehari ya, itu dilakukan oleh orang luar untuk diteliti ya. Nah, jadi antara ilmu dan pengetahuan beda ya. Ilmu itu berdasarkan hasil daripada pengetahuan ya, hasil dari pengetahuan kemudian diolah berdasarkan teori-teori atau kajian-kajian ilmiah sehingga menjadi sebuah ilmu ya. Di sini jelas bahwa antara ilmu dan pengetahuan itu memiliki makna sendiri. Adapun upaya manusia dalam hal ini, upaya untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu terdapat istilah-istilah ya, istilah-istilah. Yang pertama itu ada istilah man is curious animal ya. Manusia serba ingin tahu. Ini merupakan sebuah kodrat seorang manusia ya, menjadi makhluk yang serba ingin tahu ya. Atau kalau bahasa anak gaul sekarang itu kepo ya. Jadi manusia atau makhluk serba ingin tahu ya. Dengan keserba ingin tahuannya itu, maka itulah upaya ya, itulah upaya manusia tadi untuk mendapatkan pengetahuan. Kemudian ada lagi istilah anima intelektiva, makhluk yang berpikir, bertanya kepada ahlinya melalui akal sehat, intuisi dan percobaan ya. Jadi anima intelektiva di sini adalah kealamiaan atau kekodratian seorang manusia sebagai makhluk yang senantiasa berpikir ya. Berpikir melalui akal sehat, kemudian intuisi ya. Kemudian bertanya kepada ahlinya, dan dari kesemuanya itu kemudian dia melakukan percobaan atau analisis atau eksperimen tertentu ya, dari rasa keingintahuannya tadi. Kemudian yang ketiga itu upaya untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui penalaran. Penalaran di sini diartikan sebagai suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan berupa pengetahuan. Jadi penalaran itu didasarkan pada kesimpulan awal yang diamati. Kesimpulan awal yang diamati kemudian dia anggap sebagai pengetahuan yang ia simpan di dalam memori pikirannya. Kemudian upaya untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang keempat adalah menggunakan prosedur logika. Logika di sini
Maksudnya adalah merupakan hak-hak untuk berpikir secara tepat, atau bisa juga diartikan seperti ini ya. Jadi berdasarkan manusia itu manusia yang ingin serba tahu tadi ya. Nah, didasarkan dengan logika, maka manusia itu bagaimana dia berpikir berdasarkan benar atau salah, itu yang maksudnya logika ya. Atau bagaimana dia menilai sesuatu berdasarkan benar atau salah. Banyak orang yang mengartikan logika sebagai hal yang masuk akal ya. Logika itu berpikir berdasarkan rasional, hal-hal yang masuk akal. Beda ya, bukan seperti itu makna daripada logika ya. Jadi logika tadi berpikir ya, bagaimana manusia menilai sesuatu berdasarkan benar atau salah ya. Misalnya logika seperti ini. Saya sebagai seorang dosen ya, ketika mengajar di kelas, saya itu sambil duduk nyender di atas meja misalnya ya. Maka perbuatan saya itu dapat dikategorikan benar atau salah misalnya ya. Maka penilaian tentunya didasarkan pada hukum yang berkembang atau kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di dalam suatu masyarakat tersebut ya. Kalau dikaitkan dengan logika, maka tidak ada hubungannya ya. Beda lagi misalnya saya mengajar misalnya menggunakan, atau saya mengajar tapi menyampaikan hal-hal yang bukan mata kuliah yang saya ajarkan, itu baru bisa dikaitkan dengan logika. Kalau seperti yang saya contohkan di awal, itu tidak masuk pada ranah logika ya, masuk pada ranah etika. Jadi ketika saya mengajar sambil duduk di atas meja itu, maka perbuatan saya dapat dikategorikan perbuatan yang tidak etis ya, bukan didasarkan pada logika. Logika itu berdasarkan benar atau salah. Kalau etika itu berdasarkan baik atau buruk. Kemudian ada lagi estetika, berdasarkan bagus atau jelek. Kemudian upaya untuk memperoleh pengetahuan yang kelima, ini merupakan manifestasi daripada logika itu sendiri, atau bagaimana cara berpikir benar atau salah tadi ya. Ada orang yang cenderung berpikir berdasarkan logika deduksi ya, dari umum ke khusus. Ada juga orang yang cenderung berpikir atau menilai sesuatu berdasarkan logika induksi dari khusus ke umum ya. Ini juga nanti akan berpengaruh pada tipe tulisan kalian. Ada tulisan yang sifatnya itu deduktif, ada juga tulisan ilmiah itu yang sifatnya induktif ya. Berdasarkan logika ini tadi ya. Kalau dia lebih cenderung berpikir dari umum ke khusus, maka jenis tulisannya nanti jenis tulisan yang sifatnya deduktif ya. Kalau dia khusus ke umum, maka jenis tulisannya induktif. Seperti itu ya. Baik, saya lanjut. Nah, di sini ada dua bagian, yang di bagian atas dan di bagian bawah ya. Di bagian atas itu penelitian dianggap sebagai proses, kemudian ilmu dianggap sebagai hasil. Kemudian di bagian yang bawah, penelitian dianggap sebagai proses, kemudian ilmu dianggap sebagai proses, dan kebenaran dianggap sebagai hasil. Di atas ilmu dianggap sebagai hasil, di bawah ilmu dianggap sebagai proses. Ini adalah yang bagian atas adalah apa yang saya jelaskan di awal tadi. Ini merupakan pengetahuan, dan ini hasilnya adalah ilmu. Nah, yang bagian bawah adalah ilmu di sini ialah apa yang sedang kita pelajari sekarang ya, yaitu metode penelitian hukum dianggap sebagai ilmu yang dianggap sebagai proses untuk mencari kebenaran atas permasalahan yang akan kita teliti. Oke. Jadi penelitian itu merupakan proses ya, dan ilmu dalam hal ini metode penelitian hukum juga dianggap sebagai proses, dan kebenaran itu dianggap sebagai hasil nanti ketika kalian
membuat skripsi kemudian mendapat jawaban dari permasalahan yang kalian angkat, maka kebenaran itulah yang merupakan daripada hasil dari penelitian. Sampai di sini jelas ya? Jelas ya? Kemudian saya lanjut ke pengertian metode penelitian hukum. Dari apa-apa yang sudah saya jelaskan di awal tadi, maka pengertian daripada metode penelitian hukum adalah pengertian metodenya dulu. Pengertian metode itu diartikan sebagai suatu cara tertentu untuk melaksanakan prosedur, atau juga diartikan sebagai suatu teknik. Ya. Adapun fungsi metode dalam penelitian ialah untuk melaksanakan tahap-tahap penelitian. Ya. Jadi metode atau cara-cara itu dipelajari berdasarkan fungsinya ketika kalian membuat skripsi pada praktiknya nanti. Jadi metode itu fungsinya untuk melaksanakan tahap-tahap penelitian tersebut, mulai dari mencari judul ya, menentukan judul ya, atau merumuskan judul, kemudian merumuskan permasalahan, kemudian mengumpulkan bahan untuk kemudian dikaji bahan-bahan pustakanya ya, untuk kemudian dijadikan sebagai pisau analisis dalam kalian menjawab permasalahan tadi dan menemukan jawaban di hasil penelitian, kemudian disimpulkan di akhir penulisan. Okay. Jadi metode adalah suatu cara tertentu untuk melaksanakan prosedur. Prosedur di sini ialah penelitian tadi. Jadi cara untuk melaksanakan rangkaian penelitian ya, dikaitkan dengan hukum, maka suatu cara tertentu untuk melaksanakan penelitian di bidang hukum, maksudnya dari kata hukum ya, atau penelitian-penelitian yang memiliki aspek yuridis. Ya. Misalnya dari bidang apa misalnya dari bidang seni. Kalau kita ingin teliti dari aspek yuridisnya, kita gali. Misalnya seni apa? Seni musik. Maka dikaitkan dengan aspek yuridis. Contohnya misalnya lagu, ya. Maka misalnya akan kita hubungkan dengan hak cipta lagu, misalnya. Itulah yang dimaksud dengan metode penelitian hukum. Suatu cara tertentu untuk melaksanakan prosedur atau penelitian yang mengandung aspek yuridis atau penelitian hukum. Sampai di sini jelas ya. Nah, kemudian mengenai jenis-jenis penelitian hukum. Penelitian hukum itu ada dua ya, ada penelitian hukum normatif, kemudian ada penelitian hukum empiris. Yang penelitian normatif itu penelitian yang didasarkan pada bahan pustaka ya. Ini kita hanya mengumpulkan buku-buku ataupun aturan-aturan terkait ataupun bahan-bahan hukum yang sudah ada ya. Sudah ada bahan pustakanya, misalnya undang-undang ataupun buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan ya. Adapun bentuk-bentuk ya, ataupun kriteria judul yang menjadi bagian daripada penelitian normatif. Yang pertama ialah penelitian tentang sistematika hukum, kemudian penelitian tentang azas-azas hukum. Azas-azas hukum ini sudah semua dipelajari di semester 1 dan 2 ya, di mata kuliah pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Kemudian penelitian tentang taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan seperti kita ketahui mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan Perda ya. Apakah terjadi sinkronisasi atau asinkronisasi? Misalnya antara Perda dan Undang-Undang apakah terjadi ketimpangan, atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar terjadi missinkronisasi? Maka perlu dilakukan penelitian. Dan jenis penelitian tersebut adalah penelitian normatif ya. Kemudian penelitian tentang perbandingan hukum. Perbandingan hukum misalnya kalian ingin membandingkan
hukuman mati yang ada di Indonesia dengan hukuman mati yang ada di Thailand misalnya ya, atau misalnya lagi perbandingan ya, atau perspektif mengenai waris antara hukum Islam dan hukum perdata nasional misalnya ya. Kemudian penelitian yang tergolong penelitian normatif yang berikutnya adalah penelitian tentang sejarah hukum. Kemudian jenis penelitian yang kedua adalah penelitian empiris ya. Sini saya salah tulis ya. Penelitian empiris. Penelitian empiris kriteria yang pertama ialah penelitian tentang efektivitas hukum. Nah, penelitian empiris ini ialah penelitian yang dilakukan dengan cara kita turun langsung ke lapangan ya. Misalnya kita ingin meneliti tentang efektivitas hukum ya. Efektivitas hukum di ruang lingkup atau wilayah hukum Polresta, maka kita tentunya akan terjun ke lapangan, yaitu melakukan penelitian di Polresta, bisa dengan wawancara dengan pejabat terkait ataupun dengan pelaku tindak pidana misalnya, ataupun korban tindak pidana, ataupun bisa juga meminta dokumen-dokumen terkait yang berhubungan dengan permasalahan yang akan kita bahas. Kemudian jenis penelitian empiris yang berikutnya yaitu penelitian tentang identifikasi hukum tidak tertulis ya. Hukum tidak tertulis misalnya hukum adat. Kita tidak bisa mendapatkan di jenis penelitian normatif, karena normatif itu berdasarkan bahan yang sudah ada atau berdasarkan pustakaan. Kalau dia tidak tertulis artinya tidak ada bahan di dalam bentuk pustaka tadi. Untuk itu penelitian ini tergolong dalam empiris, artinya kita harus terjun langsung ke masyarakat adat ya, misalnya untuk menggali hukum-hukum yang tidak tertulis tadi. Nah, kemudian jenis data. Data itu ada dua ya, data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung. Data ini ialah digunakan dalam jenis penelitian empiris, sudah pasti ya. Jadi data yang diperoleh dari lapangan secara langsung itu merupakan data primer, dan ini merupakan data daripada jenis penelitian empiris. Kemudian data sekunder, data yang telah tersedia dari olahan instansi ya, atau telah tersedia dari penerbit misalnya. Nah, data sekunder ini terdiri dari bahan-bahan hukum. Ada bahan hukum primer, bahan yang ada atas dasar kewenangan atau authoritative source, yaitu bentuknya aturan-aturan atau keputusan-keputusan ya. Jadi bahan-bahan yang atas dasar kewenangan, misalnya peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, putusan hakim dan lain sebagainya, itu tergolong atau termasuk ke dalam bahan hukum primer ya. Kemudian data sekunder yang kedua ialah bahan hukum sekunder atau non authoritative ya. Ini ialah bahan-bahan perpustakaan ya. Misalnya kamus, buku literatur, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Kemudian ada lagi bahan hukum tersier pendukung ya. Misalnya website ya, pengertian-pengertian yang kita dapat melalui website internet. Yang berikutnya langkah-langkah melakukan penelitian. Yang pertama itu merumuskan judul, kemudian merumuskan latar belakang, merumuskan permasalahan, merumuskan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konsepsional atau definisi operasional, dan terakhir perumusan hipotesa. Ya. Sampai di sini jelas ya. Jadi kesimpulannya adalah metode penelitian hukum ini merupakan metode penelitian yang khas ya, berbeda dengan metode penelitian ilmiah yang lain. Kekhasannya karena di sini di dalam metode penelitian hukum ada pada jenis datanya ya. Kita pasti menggunakan aturan-aturan ya, ataupun kebijakan-kebijakan terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan. Baik, sampai di sini mata kuliah metode penelitian hukum kita hari ini. Saya harap kalian dapat mengerti apa yang telah saya jelaskan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.